di atas penggorengan tuh ada pocong, terus kayak lidahnya tuh kayak menjalar ke bawah gitu kayak lagi ngejilatin penggorengannya. Bikin merinding, jadi kayak lagi begitu gitu. Si Mbak Pujinya tuh kayak, "Yang bener kamu, Dek," gitu kan. "Bener, Mbak, aku nggak bohong, kan Mbak Mbak Puji kan tahu aku bisa ngelihat kayak gitu," kata gitu. Terus akhirnya ya udah tuh, bener-bener dipastiin bener nggak, terus apalagi yang dilihat gitu kan. Nah, hai tetangga-tetangga Mami Okse, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini, di mana channel ini selalu membahas tentang trending news, konspirasi, dan cerita misteri. Untuk kali ini, Mami akan menceritakan cerita misteri dari tetangga Mami yang ada di daerah Jabodetabek. Nah, mohon maaf ya, Mami tidak bisa menyebutkan secara detail kota tersebut. Nah, sebelum kita masuk ceritanya, jangan lupa tetangga-tetangga Mami yang Sultan ini selalu subscribe, like, dan komen ya. Dan selalu kalian bagikan di sosial media kalian video channelnya Mami. Nah, tetangga Mami dapat cerita ini dari, kita sebut aja namanya Mbak Puji. Walau nama ini bukan nama sebenarnya ya, tetangga ya. Dan Mbak Puji ini memiliki suami, kita sebut juga namanya Mas Agus. Mbak Puji dan Mas Agus ini ya seorang pekerja, ya budak korporat gitu ya di daerahnya gitu. Dan di mana mereka berdua ini kalau misalkan pergi ataupun pulang kerja itu bareng-bareng tuh. Dan mereka tuh selalu melewati kayak tempat kulineran gitu, dan di mana kalau misalkan lewat situ tuh rame, apalagi katanya di jam makan siang, dan keramaiannya itu mencuri perhatian dari Mbak Puji dan Mas Agus nih, tetangga. Karena ya kayak nggak habis pikir aja, dan rame nih yang didengar sama Mbak Puji bahwa tempat makan ini itu ramenya itu dari sebelum makan siang. Jadi orang-orang tuh rela ngantri untuk bisa makan di restoran tersebut. Kita sebut aja restoran lah, restoran ini menjual kayak ayam bakar atau ayam goreng gitu, terus pakai sambel. Aduh enak banget ya, gue jadi lapar gitu. Pokoknya ramenya yang rame banget, yang pokoknya edan lah rame. Nah, tetangga, tadi kan si Mbak Puji sama Mas Agus ini kan kayak nggak tertarik gitu kan, karena emang antreannya penuh banget nih si restoran ini gitu. Jadi kayak nggak menarik hati untuk emang mau makan di situ gitu kan. Terus kayak udah males aja gitu, pembelinya banyak banget. Kayak ya, kalau lapar duluan keburu pingsan duluan gitu kan, ujar si Mbak Puji ini. Nah, tapi nggak tahu di suatu hari itu ketika dia pulang kantor, ya udah dia kayak ngeliatin aja gitu kan, dan malamnya tau nggak tetangga, si Mbak Puji ini mimpi makan di restoran itu, dan sampai kayak dia tuh kayak kepikiran terngiang-ngiang gitu karena pas di mimpinya itu kayak semua packaging di restoran itu tuh bagus banget, terus rasanya enak banget, pokoknya bikin yang kayak kepikiran gitu loh, kayak bener-bener real banget gitu. Dan akhirnya si Mbak Puji ini nyeritain nih ke si Mas Agus, "Aku habis mimpi makan di situ," gitu kan. Terus kayak jadi penasaran pengen nyoba di situ. Akhirnya si Mbak Puji ini bilang lah sama Mas Agus bahwa, "Nanti sore abis pulang kerja kita coba mampir yuk ke situ," gitu. Terus bener aja nih tetangga, setelah pulang kerja Mbak Puji sama Mas Agus mampir nih kan, walaupun memang antreannya panjang, ya udahlah ya karena sepenasaran itu sama ya itu restoran di situ kan. Dan menunya itu ya kayak ayam ayam atau bebek goreng dan bakar, terus kayak ada tambahan serundengnya gitu. Nah, pas ya udah tuh akhirnya udah selesai ngantri,
Duduk deh tuh, terus pesen, nggak lama, emang habis pesen tuh langsung jadi. Jadi kayaknya cuman udah tinggal taruh-taruh aja gitu kan. Terus, langsung disiapin si, menunya itu. Mbak Puji ini apa namanya, pesennya itu ayam goreng dan suaminya bebek goreng gitu. Dan dilihat dari tampilannya itu nggak sesuai ekspektasinya si Mbak Puji, karena ya cuma sesederhana itu gitu kan. Terus tapi kayak, ah, ya udahlah lupakan mimpinya gitu, cobain aja dulu gitu kan. Terus dari situ, ya udah langsung si Mbak Puji sama Mas Agus langsung nyobain deh tuh. Mas Agus tuh kayak habis makan tuh kayak, nah karena si Mbak Pujinya penasaran juga gitu kan, tanya, "Gimana Yang?" Gitu kan. Terus, "Mmm, enak banget lah ini," kata gitu. Wow, enak banget kayak mungkin, makanan yang terenak yang pernah dia coba kali ya, mereka berdua itu. Terus, ya udah tuh karena si Mas Agus juga suka dengan, apa namanya, rasa asin sama pedes. Jadi ya udah masuk seleranya mereka berdua, gitu. Tetangga, Mbak Puji sama Mas Agus ini jadi ketagihan makan di itu, warung makan itu ya kan. Karena emang menurut Mbak Puji sama Mas Agus tuh enak banget gitu. Mereka tuh bisa makan bareng di situ sekitar seminggu itu ada 3 sampai 4 kali itu. Malah pengennya Mbak Puji tuh tiap hari makan di situ. Cuman kan ya boros kali ya gitu. Karena emang menurut Mbak Puji ini harga kaki lima, rasa bintang 5. Gue jadi lapar, aduh ya Allah. Dan akhirnya keesokan harinya itu langsung Mbak Puji dan Mas Agus janjian lagi tuh untuk makan ya di situ lagi. Karena emang kan tadi dalam seminggu itu ada 3 atau 4 kali dia makan di situ kan. Terus kayak udah jadi rutinitas aja gitu kan makan di situ setelah pulang kerja. Terus akhirnya ya udah tuh, udah selesai makan kayak biasa. Nah, dia udah langsung kan menuju ke parkiran tuh. Nah, tapi di hari itu ada yang beda. Nah, di situ tiba-tiba pundaknya Mas Agus itu ditepak sama bapak-bapak, nggak tahu itu bapak-bapak tukang parkir atau bapak-bapak random gitu kan. Dia ditepak, stop gitu. Terus si bapak-bapak itu bilang ke Mas Agus, katanya, "Gimana Mas, enak ya?" Kata gitu. Terus, "Coba besok, cobain dibawa ke rumah, rasain deh tuh rasanya gimana," gitu. Terus kayak si Mas Agus kayak, "Ini apaan sih nih orang tiba-tiba nepok, tiba-tiba nyuruh ini nyuruh itu, siapa elu?" Gitu kan. Dan ya udah, tapi perkataannya si bapak-bapak itu membuat penasaran, jadi kepikiran juga, "Apaan sih maksudnya?" Gitu kan. Terus si bapak-bapak itu bilang, "Emang nggak lihat itu di penggorengannya," kata gitu kan. Ya karena Mas Agus juga nggak merhatiin apa-apa gitu kan, cuman dia menikmati aja sama sama Mbak Mbak Puji gitu kan. Aduh sampai lupa. Dan ya udah tuh di situ kayak makin penasaran gitu kan, kok tiba-tiba ada bapak-bapak random bilang kayak gitu, gitu. Ya udah akhirnya, kata bapak-bapak itu, "Yaudah A," yaudah A, "Yaudah Mas besok cobain aja dibawa ke rumah," gitu. Nah di perjalanan pulang itu Mbak Puji nanya tuh ke Mas Agus ya kan, terus, kata Mbak Puji, "Itu kenapa sih tadi tuh bapak-bapak ngomong apaan sih Mas?" Gitu kan. Terus kata si Mas Agusnya, katanya, "Ngomong apa sih?" Kata dia gitu. "Ya tadi, itu ngomong apa?" Kata Mbak Puji. "Oh," kata Mas Agus tuh. "Oh apa?" Kata Mbak Puji. Ya udahlah ya, oh aja biar cepet gitu. Terus kayak karena dia di motor gitu kan, jadi percakapannya nggak denger, kehituan angin kan. Biasanya kan kayak suka nggak nyambung gitu kan, kayak yang ojol itu tau kan suka kayak gitu. Nah itu tuh pokoknya posisi mereka tuh kayak gitu. Dan akhirnya sampailah di rumah. Terus saking penasarannya Mbak Puji nanya lagi, "Tadi kenapa sih Mas? Itu bapak-bapak bilang apa? Kamu mah tadi bilang oah 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 aja," gitu kan. Terus ya udah akhirnya diceritain deh tuh sama Mas Agusnya bahwa si bapak tadi itu bilang katanya ada sesuatu di atas penggorengannya dan nyuruh kita beli untuk makan di rumah, dibungkus gitu kan. Terus kata si
apa kata si Mbak Pujinya, "Yih dari tadi kayak ngomong, tadi ditanya uah aja," gitu, taunya cuma kayak gitu doang. Dari cerita Mas Agus, si Mbah Pujinya itu kayak inget-inget lagi waktu bayar di kasir, terus kayak inget-inget lagi posisi penggorengan tuh di sebelah mana, terus kayak dia ya emang tapi ya sekilas lupa gitu kan. Nah, lusanya itu dia kedatangan adiknya tuh main ke rumahnya gitu. Dan ya udah karena dia juga nggak masak, si Mbak Pujinya ngajakin tuh adiknya untuk makan bareng di tempat itu gitu kan. Mungkin Mbak Pujinya juga lagi libur kali ya. Jadi adiknya lagi di situ juga. Dan di situ si Mbak Pujinya ya udah bilang, "Dek, ikut makan yuk," kata gitu. "Kita makan di tempat enak nih. Kemarin enak banget gue habis makan di situ," gitu kan. Terus ya udah si adiknya Mbak Puji itu ya langsung gercep karena kan mau ditraktir gitu kan. Biasa kalau misalkan mau diajak sama kakak tuh pasti kan ditraktir sama sama kakaknya kan dan adiknya Mbak Puji itu tidak mau melewatkan hal tersebut gitu. Akhirnya ya udah mereka berdua langsung bergegas berangkat ke tempat restoran itu. Dan ya udah sesampainya di sana mereka langsung masuk dan memesan makanan tuh biasa menu andalannya si Mbak Puji gitu kan. Terus tapi kok pas sesampai di situ muka adiknya Mbak Puji langsung tiba-tiba pucet ya kan. Terus kayak ya udah akhirnya apa mereka berdua tuh duduk bersampingan gitu kan kayak ya udah ini Mbak Puji ini adiknya gitu kan. Terus ditanya deh tuh si adiknya Mbak Puji, "Kenapa kamu, Dek? Kok mukanya pucet banget?" Tapi dia ngejawabnya kayak, "Enggak, nggak apa-apa," gitu doang, gitu. Jadi kayak, ya udah dari situ, "Nggak apa-apa," gitu, "nggak apa-apa, Mbak, aku nggak kenapa-napa kok," gitu. Nah kan udah pucet tuh mukanya adiknya Mbak Puji. Nah dia langsung tuh bilang adiknya Mbak Puji, karena udah nggak ngerasa nggak enak banget gitu kan perasaannya sama kayak akhirnya bilang tuh si adiknya Mbak Puji, "Mbak, aku sakit perut nih, yuk kita pulang aja," gitu kan. Pokoknya pengen pulang nggak mau makan di situ gitu kan. Ya udah si adiknya Mbak Puji juga udah makannya di rumah aja dia udah nggak enak banget nih perutnya nih mules dia bilangnya gitu alasannya gitu kan. Terus ya udah akhirnya diminta untuk dibungkus aja gitu kan gak jadi makan di situ dan tetangga tahu nggak akhirnya kan si Mbak Puji bayar tuh ke apa ke kasir kan minta dibungkus dan kasirnya mau tau nggak bilang apa dia bilang kenapa nggak makan di sini aja jadi kayak nggak apa-apa mau dibawa bungkus mau dibungkus aja karena adik saya sakit perutnya gitu. "Nggak, makan di sini aja Bu," gitu kan lebih enak gitu. Nanti kalau misalkan pokoknya kayak ditawarin segala macem lah biar, mereka tuh makan di situ gitu kan. Terus kayak, "Apa sih?" gitu, "orang adik gue sakit." "Enggak, ini adik saya udah sakit," gitu. Si Mbak Puji tuh bilang, ke kasirnya gitu kan. Ya udah deh Bu, padahal kan enak di sini makannya, bisa nambah serundengnya, pokoknya tetap memaksa, maksudnya tetap mencoba untuk si Mbak Puji tuh tetap makan di situ. Tapi karena Mbak Puji ngelihat adiknya sesakit itu gitu kan, ya dia tetap aja gitu, "Enggak Mbak, udah saya bawa pulang aja," gitu. Akhirnya mereka sampai dah tuh di rumah karena, ya udah ngebut kan bawa motornya tuh si Mbak Puji karena ngelihat emang adiknya udah pucet gitu kan, terus dibilang sakit perut takutnya emang namanya katanya mules takut kebelet di jalan gitu kan. Nah akhirnya dia sampe dah tuh di rumah, ditanya deh tuh kan si adiknya Mbak Puji, karena emang udah nggak jadi mulesnya gitu kan, "Loh kok lu nggak jadi mules?" Gitu kan. "Nggak apa-apa Mbak, tadi emang, eee, kenapa sih kok tiba-tiba pucet banget?" "Iya tadi aku lihat di atas penggorengan tuh ada pocong, terus kayak lidahnya tuh kayak apa, menjalar ke bawah gitu kayak kayak lagi ngejilatin penggorengannya, ih bikin merinding, jadi kayak lagi begitu gitu. Terus kayak si Mbak Pujinya tuh kayak, "Yang bener kamu Dek," gitu kan. "Bener Mbak, aku nggak bohong, kan Mbak Mbak Puji kan tahu aku bisa ngelihat kayak gitu," kata gitu. Terus akhirnya ya udah tuh, bener-bener dipastiin bener nggak, terus apalagi yang dilihat gitu kan. Nah, udah karena pas itu lagi panik, terus waktu itu si apa, adiknya Mbak Puji bilangnya cuman itu doang. Nah dia ngeliat pocong gitu kan, lidahnya keluar gitu lagi ngejilatin si penggorengannya itu, gitu. Langsung bergegas ke dapur untuk membuka bungkusan yang tadi
ya tadi yang beli di sana gitu kan. Terus setelah itu, ya udah Mbak Mbak Devi, taruh di piring, sebelum ngebuka tuh Mbak Devi baca bismillah dulu, berdoa dulu gitu kan. Dan tahu nggak tetangga, pas dibuka, aduh aromanya aja udah kayak aneh gitu, nggak sesuai sama yang waktu dia makan di sana gitu kan. Pas dilihat serundengnya tuh, pas dicium serundengnya tuh kayak udah asem gitu. Terus, nah si tekstur daging ayamnya karena waktu itu kan, karena mereka pesennya ayam, itu udah kayak berair, udah kayak udah beberapa hari gitu, pokoknya kayak udah nggak seger lagi lah gitu. Pas dilihat tuh kayak ada uget-uget belatung gitu kan, ih kok jijik banget gitu. Nah, Mbak Devi udah nggak bisa berkata-kata lagi tuh, kayak udah shock banget. Takutnya yang kemarin dia malah kepikiran yang kemarin dia makan gitu kan, "Kemarin gue baca doa nggak ya? Gue takut banget." Kayak pokoknya mikirnya langsung kayak berubah aneh gitu kan. Nah, pas itu eee, si Mbak Devinya tuh cari tahu kan, cari tahu tentang, tempat makannya itu gitu. Ternyata dia udah baca-baca nih, baca-baca lihat di Google dan nggak ada di Google Rating. Karena kan sekarang itu kan untuk Google Rating penting banget ya, apalagi untuk restoran-restoran gitu kan. Pasti orang cari referensinya dari situ. Kalau misalkan bintangnya 1, ya bintangnya 5 pasti rekomen gitu kan. Nah ini dia nggak terdaftar dari Google Rating itu. Terus, dia juga nggak punya Instagram, nggak punya pokoknya medsos, semua medsos tuh dia nggak punya gitu si rumah makan ini kan. Terus, dia juga nggak punya kayak kalau misalkan kita mau pesen di online itu nggak ada sama sekali warungnya, gitu. Terus nah tetangga kayak syok kan semuanya itu kan, ternyata akhirnya si Mbak Devi ini pas kayak mungkin dia nyari di Google kali ya, searching gitu kan tentang restoran tersebut, dan akhirnya ketemu tuh salah satu, ya pengguna user Google gitu ya, ngebahas tentang restoran ini. Dan di mana memang, dari ceritanya yang di Google itu bilang bahwa restoran tersebut ada jin penglarisnya. Ya Allah, tapi emang termasuk ciri-ciri juga kan kalau misalkan, apa namanya, tempat makan yang ada penglarisnya itu, ketika kita makan di tempat tersebut, itu rasanya enak banget gitu kan, terus antreannya banyak, rame gitu, sampai membludak. Tapi ketika kita bawa pulang, itu rasanya udah ya jauh banget gitu kan, bener-bener kayak bukan makanan yang setidaknya dari rasa itu bener-bener udah nggak layak makan lagi, gitu Tetangga. Tetangga, setelah aku baca-baca nih, ternyata restoran yang memang terindikasi punya penglaris, itu ciri-cirinya itu yang pertama, dia lampunya agak redup kayak remang-remang gitu, kayak maksudnya bukan remang-remang sih, kayak nggak terang aja gitu. Dan yang kedua, itu di setiap sudut itu kayak ada pokoknya ada barang yang agak aneh lah gitu. Kayak bisa jadi batu atau tiba-tiba ada bukan tiba-tiba, kayak ada sejenis kayak ada apa namanya, kertas terus ada tulisan yang aneh-aneh gitu. Terus yang ketiga itu, di mana biasanya itu, cucian kotor, jadi kalau misalkan habis makan, terus itu nggak langsung dicuci di situ, melainkan, ditumpuk dulu nih, baru nanti dibawa untuk dicuci di tempat lain. Karena kan, eee, ya biasanya kalau makhluk-makhluk jin itu kan atau ya setan gitu kan ya, itu kan dia suka di tempat yang kotor. Karena itu, makanya kayak biar betah aja tuh si makhluk itu. Jadi disimpenlah tuh piring-piring kotor di situ gitu kan. Dan yang keempat, nah ini nih udah pasti banget nih yang kayak tadi cerita si Mbak Puji ini. Jadi ketika makan di tempat itu enaknya luar biasa dan ketika dibawa ya itu jauh banget rasanya. Dan ya itu tuh ciri-ciri ada ya sekitar ada 4 lah ya yang bisa Mami Okse ringkas ciri-ciri dari rumah makan yang ada penglarisnya gitu. Dan jangan lupa nih Mami ingetin,
Jadi kalau kita kalau mau makan, sebelum makan baiknya wajib kita baca doa dulu, baca bismillah terus baca doa makan, agar kita terhindar dari segala mara bahaya. Even ya ada penglarisnya, setidaknya kita udah baca doa, mudah-mudahan jadi berkah gitu kan. Dan terima kasih sudah selalu nonton videonya Mami Okse. Jangan lupa selalu like, subscribe ya, subscribe, like, dan komen. Dan bagiin tuh ke teman-temannya tetangga videonya Mami Okse untuk bisa dapetin informasi atau cerita seru kayak cerita ini. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.